Selamat pagi, perkenalkan nama saya Martin Proklamanta Panjaitan, peserta Latsar CPNS Kementerian PU tahun 2025, angkatan kedua di Bappekom Wilayah 1 Medan. Dan saat ini saya ditempatkan di Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit profil tentang unit kerja saya ditempatkan sekarang. Berikut ini adalah outline dari presentasi saya. Yang pertama, kita akan bahas dari tujuan BPBPK, kemudian struktur organisasi singkat dari BPBPK Sumatera Utara, tugas dan layanan yang saya kerjakan di unit kerja saya ini, kemudian kontribusi saya yang dapat saya lakukan di unit kerja untuk mendukung tujuan unit kerja saya, dan terakhir adalah refleksi diri saya tentang Smart ASN. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang tujuan besar dari BPBPK. Itu tercantum dalam Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2025. Di sini nomenklaturnya masih Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Yaitu tugasnya adalah baik melaksanakan perencanaan, program dan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan teknis, fasilitas pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, juga penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu. Berikut juga kami juga melakukan penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset. Nah, ini ilustrasinya bisa dilihat di gambar-gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya struktur organisasi singkat tentang BPBPK Sumatera Utara. Saat ini kami dipimpin oleh Bapak Kabalai, Bapak Yeni Mulyadi, STMT. Kemudian di bagian Kasubag Umum dan Tata Usaha itu ada Ibu Marina Rumiris, STMSI. Untuk dikasih pelaksana wilayah 1 dan wilayah 2 saat ini sedang dijabat oleh orang yang sama, oleh Bapak Muhammad Taufik Hasbi, ST. Dan kemudian posisi saya sendiri adalah langsung di bawah Kepala Balai, yaitu di formasi pejabat fungsional. Yang di bawah Pak Kepala Balai ini ada beberapa satker, namun saya belum mendapatkan SK penempatan di satker mana saya nantinya akan bekerja. Nah, selanjutnya untuk tugas dan layanan saya, karena saya belum mendapatkan posisi penempatan yang jelas di unit mana saya akan bekerja dan sebagai apa, maka kemungkinan peran yang akan saya jalankan itu adalah peran jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman sesuai dengan jabatan saya. Itu ada cukup banyak ya, diantaranya adalah mencatat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan di lapangan, kemudian menyesuaikan antara rencana pelaksanaan kegiatan dengan perkembangan proses, dan juga progres dan penyerapan keuangannya, menyusun bukti mengenai hak tagih kepada negara, menyusun progres penyerapan anggaran dan hambatannya, memeriksa dokumen tagih pembayaran, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan, menyusun hasil kegiatan, hasil pembinaan kerjaan konstruksi, membantu menyiapkan administrasi serah terima pekerjaan, membantu pelaksanaan pemeriksaan serah terima pertama pekerjaan, membantu melakukan pemeriksaan serah terima akhir pekerjaan, menyusun time schedule pelaksanaan kegiatan di lingkup PPK, membantu menyiapkan berita acara terkait progres pelaksanaan pekerjaan, membantu menyusun laporan kegiatan fisik, membantu menyiapkan gambar kerja, RKS, SPL drawing, dan lain-lain. Dan semua itu standar layanan saya yang harus saya capai adalah infrastruktur dasar itu terbangun secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, apa sih kontribusi yang dapat saya lakukan pada tujuan instansi yang mungkin dapat saya lakukan di masa mendatang? Itu pertama adalah membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah yang membutuhkan untuk pemerataan pembangunan ya, dan membantu masyarakat. Kemudian juga membantu pelaksanaan administrasi proyek pembangunannya, karena akan banyak pelaporan-pelaporan, izin-izin dan sebagainya yang dibutuhkan. Dan terakhir juga membantu pemanfaatan teknologi informasi terkini untuk bisa memudahkan pekerjaan administrasi proyek ke depannya supaya semakin efektif dan efisien. Kemudian untuk refleksi diri, ciri-ciri Smart ASN yang menurut saya sudah saya jalankan itu ada 3. Pertama, integrity atau integritas, dengan saya buktikan dengan selalu datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Lalu hospitality, dengan saya selalu ramah dan sopan kepada siapa saja yang saya temui, baik itu atasan saya, atau rekan CPNS, atau siapapun itu. Kemudian nasionalisme, dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Kemudian hal yang masih dan sangat ingin saya tingkatkan itu pertama wawasan global, yang akan saya lakukan dengan baik membaca dan mengupdate informasi global. Kemudian juga literasi digital, dengan yang akan saya lakukan dengan pelajari aplikasi yang dapat membantu kinerja saya supaya semakin efisien dan semakin cepat. Kemudian hal yang dapat saya lakukan untuk instansi agar pekerjaan yang lebih berdampak yaitu adalah dengan menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat baik dari survei online maupun media sosial, yang gunanya adalah untuk memastikan kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pekerjaan-pekerjaan dari instansi saya akan jadi tepat sasaran. Dan demikian pembahasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.